can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi juga, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian semua? Luar biasa. Baik, Bu. Baik, Bu. Kabar saya baik, Bu. Ya, luar biasa, baik juga. Ibu pun juga begitu. Nah, ini tugas kalian yang kalian kumpulkan kemarin ya. Ada yang tidak mengumpulkan atau tidak mengerjakan tugas yang ibu berikan kemarin? Tadi saya kumpulkan semuanya, Bu, dan kelas ini semuanya sudah mengumpulkan tugasnya, Bu. Kalau tidak ada, nanti ibu periksa tugasnya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Satu orang pimpin doanya. Ya, silakan. Amin, selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang cara penyajian data. Seperti minggu kemarin, kita telah menyelesaikan pembelajaran kita mengenai pengertian data dengan cara mengumpulkan datanya. Nah, setelah data yang kita kumpulkan, kita akan belajar bagaimana cara menyajikan datanya. Oke? Silakan buka buku matematikanya, tapi sebelumnya ibu ingin kalian membentuk kelompok. Kita ada berapa orang? Ya, kita ada 20 orang, berarti satu kelompok nanti terdiri dari 4 orang. Silakan bentuk kelompok, ada 5 kelompok ya. Dimulai dari sekarang silakan bentuk kelompoknya. Oke, semua telah membentuk kelompoknya. Ibu akan ngabsen dulu ya sebelum kita mulai belajar. Berdasarkan kelompok. Kelompok 1 yang mana? Saya kelompok 1, Bu. Ada Budi, Cika, Cakorneng, dan saya, Bu. Oke, itu kelompok 1. Kelompok 2 yang mana? Kelompok 2? Saya, Bu, kelompok 2. Ada saya, ada Anton, ada Olive, ada Nadia, Bu. Oke, yang ini kelompok 2. Kelompok 3 berarti yang di tengah ya? Saya, Ibu, kelompok 3. Ada saya, ada Debbie, ada Hutami, dan ada Nurasikin, Ibu. Oke. Kelompok 4? Saya kelompok 4, Bu. Ada saya, ada Aldisa, ada Nuriani, ada Salsa, dan nggak ada lagi, Bu. Itu aja. 4 orang. Kelompok 5? Di sini, Bu, kelompok 5. Ada saya, ada Filia, ada Ivara, dan ada Tasya, Bu. Oke, buka bukunya halaman 309 sampai 312. Satu orang boleh membacakan tentang pengertiannya. Saya, Bu, yang akan membacakan. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Cara menyajikan laporan ada 4 cara. Yang pertama menggunakan tabel. Tabel di sini memuat keterangan mengenai satu hal atau dua hal atau satu atau dua karakteristik yang berbeda. Contoh tabel yaitu data indeks prestasi dari 10 mahasiswa. Bisa teman-teman lihat gambarnya. Lalu yang kedua adalah grafik batangan. Grafik batangan atau diagram batangan adalah grafik data yang berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang bersangkutan. Setiap batangan tidak boleh saling menempel atau melekat antara satu dengan lainnya.
dan jarak antara setiap batangan yang berdekatan harus sama. Lalu yang kedua adalah diagram garis atau grafik garis, yaitu grafik berupa garis yang diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bilangan. Pada grafik garis digunakan dua garis yang saling berpotongan. Pada garis horizontal, sumber X menempatkan bilangan yang sifatnya tetap seperti tahun dan ukuran-ukuran. Pada garis sumbu Y ditempatkan bilangan yang sifatnya bisa berubah-ubah. Yang keempat adalah grafik lingkaran, yaitu grafik yang menggambarkan perbandingan nilai-nilai dari suatu karakteristik. Untuk mengetahui perbandingan suatu data terhadap keseluruhan suatu data lebih tepat disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Grafik data berupa lingkaran yang telah dibagi menjadi juring-juring sesuai dengan data tersebut. Baiklah, karena semua telah membaca buku yang di halaman 309 sampai 312, maka Ibu akan jelaskan secara sebentar sebelum kalian mulai diskusi ya. Nah, kalau untuk tabel itu seperti ini. Misalkan seperti ini. Nah, tabel ini disusun berdasarkan urutan. Jadi, di dalam tabel ini misal kita buat ada nama, terus jumlahnya. Jadi, di sini berurutan. Misal atau tahun, di sini 2009, 2010, 2011, 2012, ini jumlahnya. Pokoknya di tabel itu disusun secara berurutan dan ada garis pembatasnya seperti yang kalian baca tadi. Garis pembatasnya itu ya ini. Ada garis-garis yang membatasi. Seperti itu kalau bentuk tabel. Nah, yang kedua adalah diagram batang. Kalau diagram batang itu biasanya datanya berupa batangan. Seperti ini batangannya. Nah, diagram batang ini juga ada variabelnya. Misalnya di sini adalah tahunnya, di sini jumlahnya, atau di sini namanya, di sini jumlahnya, tergantung. Intinya diagram batang itu dia bentuknya berupa batangan. Nah, itu kalau untuk diagram batang. Sedangkan kalau untuk diagram garis bedanya. Nah, kalau untuk diagram garis itu ada titik-titik yang menghubungkan. Titik-titiknya itu ini. Nah, titik-titiknya itu bisa ditarik jadi satu. Itu bedanya diagram garis dengan diagram batang. Nah, yang paling mudah lagi adalah diagram lingkaran. Dia berbentuk lingkaran. Nah, untuk luasnya itu terdiri dari juring-juring lingkaran, itulah datanya. Seperti ini. Bentar. Nah, diagram lingkaran seperti ini. Yang ini dinamakan juring-juringnya. Diagram lingkaran ini bisa kita buat dalam bentuk persen, yaitu 100% maksimal semuanya ini, atau 360 derajat. Kalau kita buat dalam bentuk derajatnya. Seperti itu. Jadi di sini bisa, contohnya di sini 10, di sini 90 derajat, di sini 20 derajat, di sini 150 derajat. Pokoknya dia harus 360 derajat, atau di sini 20%, sini 50%, sampai 100% dalam sebuah lingkaran. Seperti itu kalau untuk sekilas tentang diagram batang, garis, lingkaran, sama tabel. Jadi cara penyajian data itu ada 4. Tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran,
Sama yang terakhir adalah tidak ada lagi ya, karena sudah 4. Nah, untuk itu Ibu ingin kalian diskusikan. Ada soal di halaman 310, silakan kalian diskusikan. Jika ada yang tidak tahu, silakan bertanya kepada Ibu ya. Oke, diskusi silakan dimulai. Aduh, tinggi sini macam mana Nana berjain? 15 perempuan, 5 laki-laki. Kau tahu nggak gimana cara ngerjainnya? Punten, mungkin aku bisa bantu. Saya bantu ya. Nih, aku tulis dulu. Kayak gini loh caranya. Wes, ngerti? Oh, gitu. Oh, aku ngerti. Berarti kita tinggal cari persenannya kan? Oh, paham, aku paham. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Pertanyaan yang bagus ya. Seperti Ibu juga udah periksa, tugas kalian itu ada mengumpulkan data kelamin di kelas 7A. Nah, di sini didapatkan data bahwa 5 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Bagaimana cara menghitung persennya? Ada yang bertanya. Ini bagus juga pertanyaannya ya. Seperti ini. Karena ada 5 laki-laki dan 15 orang perempuan. Nah, kita per jumlahnya. Jumlah siswanya ada 20. Per 20 dikali 100 persen ya. Sama dengan berapa? Ayo dihitung. Berapa? Ya, bagus. Di sini adalah 25% dan di sini 75%. Seperti itulah cara menghitung kalau dalam bentuk persen. Atau kalau mau menghitung dalam bentuk derajat, di sini tinggal ubah 360 derajat. Di sini juga menjadi 360 derajat saja. Seperti itu untuk cara mengerjakannya ya pada diagram lingkaran. Ada lagi yang bertanya? Nah, bagaimana sih cara mengurutkan data? Itu bagus juga. Nah, cara mengurutkan data itu kalau contohnya berdasarkan tahun, kita tengok dari tahun yang paling kecil sampai yang paling besar kita urutkan. Contohnya kalau berdasarkan nama, bisa kita berdasarkan abjad kita urutkannya, itu lebih efektif juga. Atau berdasarkan contohnya ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, bisa juga buat berdasarkan huruf abjad juga, seperti itu. Nah, baik, ada yang ingin bertanya lagi? Apa itu tentang diagram garis? Bu, saya nak nanya untuk melihat kenaikan dengan pengurangan itu kan Bu, saya baca ada pertambahan dengan pengurangan. Nah, bagaimana cara kita melihatnya? Apa bisa pakai diagram garis Bu? Bagus ya pertanyaannya. Kalau apa sih diagram garis itu fungsinya? Fungsi dari diagram garis. Nah, fungsinya itu adalah kita dapat melihat kenaikan atau penurunan pada suatu data. Misalnya saat kita menghitung penjualan motor, nah tahun 2018 sampai 2021, ada nggak kenaikannya? Naik atau turun penjualannya dari tahun ke tahun, kita bisa lihat karena diagram garis itu menghubungkan titik-titik, garis yang menghubungkan titik-titik sehingga kita nampak dia misalnya naik turun, kita dapat lihat mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, seperti itu. Nah, baiklah, silakan didiskusikan dan dikumpulkan ya tugasnya sebelum nanti kita menutup pelajaran. Namun sebelumnya nanti kita akan presentasi sebentar bagi salah satu kelompok yang Ibu panggil namanya ketika sudah mengumpulkan tugasnya ya. Dikerjakan ya tugasnya. Oke, baik, kalian sudah mengumpulkan tugasnya. Ibu nengok dari 5 kelompok ini, di bagian papernya ini, lomba kerjanya ini bagus-bagus semua ya jawabannya. Nah, Ibu ingin satu orang dari kelompok 3 mempresentasikannya ke depan. Oke, silakan ya. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi.
Di sini saya akan menampilkan hasil diskusi kami. Saya perwakilan presentasi dari kelompok 3. Nah, jawaban saya itu adalah 10% untuk ekstrakurikuler pramuka, 30% untuk ekstrakurikuler renang, dan 260 derajat untuk ekstrakurikuler PMR. Dan untuk kenaikan jumlahnya itu adalah 10 dari tiap tahun untuk peminatan ekskul pramuka. Dan kami mendapatkan bahwa untuk menyajikan data kalau tidak dalam bentuk tabel harus dalam bentuk diagram batang dulu, tapi sebelumnya kita harus membuat tabel, lalu kita membuatnya dalam bentuk diagram garis, lalu yang terakhir adalah kita melihatnya dalam bentuk diagram lingkaran. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, dari yang presentasi ini sudah sangat bagus ya. Ibu ingin menyimpulkan sedikit bahwasanya kalau ada suatu data tidak disajikan dalam bentuk tabel, kalian bisa buat sendiri dalam bentuk tabel, batang, garis, ataupun diagram lingkarannya. Nah, untuk jawabannya benar semua ya, jawaban kalian tadi dalam menghitungnya di lomba kerja siswa di bukunya itu. Jawabannya itu ada 10%, 30%, 260 derajat, sama dalam bentuk tabel ya, kalian bisa kerjakan sama diagram batangnya, sama perubahannya. Hasilnya tadi adalah 10. Bagus ya, kalian sudah mengerjakannya. Nah, jadi ibu rasa kalian sudah mengerti. Dan terima kasih untuk kelompok 3 yang telah mempresentasikan. Tadi memang luar biasa juga presentasinya. Ibu harap kalian dapat mengerti dan memahami semuanya. Nah, sebagai latihan kalian di rumah, ibu kasih tugas. Nah, tugasnya itu kalian kerjakan dari buku. Di bagian akhir bab itu ada tentang penyajian data dari materi dari awal sampai akhir. Kalian silakan kerjakan di rumah, buat di double folio ya. Nah, ibu rasa sampai di sini perjumpaan kita. Semoga nanti kita bisa mengerjakannya dalam ujian, karena ini adalah materi bab terakhir dalam semester ini, dan semoga nanti di kelas 8 kalian bisa menerapkannya juga apa yang kalian telah pelajari di semester 7 ini. Nah, ibu rasa di sini juga berakhir pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya, dan semoga kalian selalu mengerti tugasnya dan kalian mengerjakannya dengan baik, dan minggu depan jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Oke, selamat pagi semuanya.